Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Malam, Pak. Pak. Apakah tetap semangat di malam hari ini? Semangat, Pak. Semangat, Oke, Pak. semangat ya. Walaupun malam hari, tapi semangatnya tetap pagi hari ya. Oke, baik kalau gitu kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini sampai dengan akhir semester dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk sehingga kita dimudahkan dilancarkan dalam kegiatan perkuliahan kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum saya mulai eh, pastikan bahwa Anda sudah stay di depan laptopnya masing-masing. Apakah laptopnya sudah dibuka, komputernya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, yang sudah silakan raise hand. Yang sudah. Dan juga pastikan bahwa laptopnya terkoneksi dengan internet ya. Baik, Pak. Oke, silakan yang sudah laptopnya terbuka dan terkoneksi dengan internet, eh, nulis saja di ini ya, di kolom chat bahwa sudah. Oke, satu orang. Oke, sudah. Ya. Nah, berarti malam hari ini kita akan mulai dengan materinya karena memang kita sudah masuk ke ya praktik. Jadi kita banyak praktik dan kita banyak bermainnya di depan laptop ya. Nah, jadi pastikan Anda berada di depan laptop atau komputer masing-masing. Nah, silakan ya. Apakah Anda mau langsung komputernya misalkan menggunakan aplikasi Zoom atau di device yang terpisah ini tidak jadi masalah. Yang penting mungkin saya mengharapkan bahwa Anda bisa mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, di mata kuliah yang lain, misalkan mata kuliah algoritma dan pemrograman, Anda mendapatkan ya? Mendapatkan, Pak. Mendapatkan ya, algoritma dan pemrograman. Nah, di mata kuliah tersebut, apakah Anda sudah belajar tentang tipe data? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kalau sudah, berarti saya tidak perlu menjelaskan lagi kan? Nah, kalau gitu nanti dari eh, apa namanya, nanti kita akan langsung ke praktek. Ya. Apakah Anda sudah pernah menginstal aplikasi Exam? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, saya mencoba ya. Nah, ini aplikasi Exam. Anda tinggal nanti tuliskan saja Exam, Exam PP, kemudian download. Nah, nanti ada pilihan seperti ini. Oke.
pastikan bahwa pilihan Anda ini ada di sini ya, di Apache Friend ya, .org. Nah ini, itu kan. Kemudian misalkan Anda buka ya, Anda buka. Nanti di sini banyak sekali pilihannya. Nah, di sini kan ada yang ini for Windows. Kemudian misalkan ada juga yang untuk Linux ya. Kemudian ada juga untuk eh, ya OS X. Oke, ini kalau yang di Windows berarti Anda cari ini ya. Anda boleh versi pokoknya dari 8 ke atas nih. Kalau mau yang terbaru ada nih. Ini yang terbaru gitu kan. Ini yang terbaru silahkan ya. Pilih yang terbaru bagus ya 8.2 ya. Nah itu. Nah, nanti hasil kalau sudah di-download tuh seperti ini. Saya kebetulan sudah dibuka nih. Sudah buka ya. Ini ya. Ini yang punya saya. Nah, ini saya close aja. Ya pastikan Anda sudah download yang terbaru. Oke. Sini cuma 149 mega ya. 149 mega. Di sini saya ada exam versinya 82.12. Apakah sama? 82.12 sama ya berarti. Oke. Atau mungkin ada yang membutuhkan yang kesulitan untuk mendownload. Kalau dikirim via WA nggak bisa ya, kegedean. Oke, coba saja di download. Ada yang sudah sukses? Belum, Pak. Belum. Atau ada kesulitan? Kesulitannya apa? Oke, masih proses download ya. Saya tungguin.
Masih download? Lagi install, Pak. Oh, lagi install ya. Oke, lagi install. Silahkan. Oke, ini masih ada yang download ya. Nah, berarti internetnya mungkin mudah-mudahan tidak gangguan ya. Oke, ini berarti harus sabar downloadnya. Di ini aja ya, di screen apa, di screenshot tulisannya apa, atau langsung di share screen aja nggak apa-apa, biar langsung bisa dipantau ya. Nanti tulisannya apa, gitu kan. Ini yang asa ada tulisan apa nih? Bentar, Pak. Punya Yustika di next aja ya. Kalau Muna selesaikan dulu downloadnya.
Itu yang Muna tulisannya apa itu? Nggak ke ini ya? Nggak ke baca sama saya? Kecil sekali. Oh, yang bawahnya ya itu. Proses. Nah, Indah sudah selesai ya. Ya, tinggal allow akses aja. Allow akses. Nah, ini mau semuanya juga bisa begitu kan? Mau privat, mau ini, mau public. Kalau Anda mau berbagi, ya public di ini. Tapi kalau misalkan buat sendiri, itu cukup privat saja. Privat network ya. Oke. Oke, baik. Ada yang kesulitan? Untuk Dina apa itu? Run saja, Din. Apa itu? Ini menjalankan apa ya? Smart Defender. Coba aja run aja nggak apa-apa. Di run ya. Baru selesai ini ya downloadnya. Kalau Indah
Itu di start ya, start Apache sama MySQL di start aja. Start Apache, start MySQL. Kan ada Apache sama MySQL, tinggal diklik start masing-masing. Oke aja ya. Nah, ini dibatasi ini. Anda nginstalnya di program file ya. Padahal nginstalnya di ini aja, di apa namanya, di luar aja. Jadi exam kan. Nanti tidak di program file posisinya. Nah itu ya, next, next aja. Iya, next.
Yang sudah sukses berapa orang? Satu, dua ya, dua orang. Nah, yang lain ya, kita masih tunggu yang belum selesai menginstalnya. Ada lagi yang sudah sukses? Oke, baik ya. Ini yang sudah. Nah, saya akan coba gitu kan. Saya akan coba ya untuk share. Hmm, Nah, ini. Nah, ini terlihat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau yang sudah nanti dijalankan kita klik start, Apache, kemudian start juga MySQL. Ini start. Nanti kalau kalau misalkan Apache dan MySQL-nya sudah ini ya, di sini ada tulisannya status Apache detect running, yang MySQL-nya juga status change detect running gitu kan. Lihat, ininya kemudian ada tulisan stop, ini stop, yang lainnya kalau start itu ini. Nah, oke ya. Apakah sudah demikian? Sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Ini kalau yang sudah demikian, Anda coba klik yang Apache-nya admin. Klik Apache-nya admin. Apache admin nanti Anda akan dibawa ke sini. Nah, berarti bawa exam pp ini ya, exam pp ini gitu kan ya.
Nah, berarti dia ini paket ya, ada Apache. Jadi Apache itu sebetulnya adalah ya merupakan sebuah modul atau katakanlah ya mungkin paling enaknya apa ya, software ya atau perangkat lunak untuk eh, web server. Ini Apache. Kalau MariaDB itu adalah untuk database server. Kalau PHP ini bahasa pemrograman ya, dan Veral juga bahasa pemrograman. Nah, itu kan. Oke, sekarang kita klik coba sini PHP My Admin. Kita klik PHP My Admin sekarang. Nah, apakah terbuka? Apakah Anda terbuka PHP My Adminnya? Terbuka, Pak. Terbuka ya. Nah, nanti terbuka seperti ini nih. Ada terbuka seperti ini nanti ya. Ada yang belum seperti ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini jadi di sini gitu kan kalau dilihat di tampilan ini di bagian sini ya ini adalah PHP My Admin. Ini adalah urutan ini adalah nama database ya. Nama database. Di sini sudah ada banyak database. Nah, ini ada banyak di Anda ada berapa database-nya? Ada 5, Pak. Ada 5 ya. Nah, ini karena saya sudah coba gunakan begitu kan ini jadi udah lebih daripada database yang standar. Oke. Nah, sekarang sebetulnya PHP My Admin ini adalah sebuah interface supaya kita bisa melihat database itu ya merupakan apa menggunakan GUI ya, menggunakan grafik gitu kan ini. Tapi bisa juga kita mengakses database ini menggunakan command prompt. Nah, caranya adalah di bagian bawah sini saya ketik CMD. Ini kalau saya ketik CMD gini kelihatan tidak? Di bagian kolom Kelihatan, run Pak. kelihatan ya. Kemudian ini klik saya command prompt nih. Di sini ada ya. Command prompt system. Saya tinggal klik. Nah, seperti ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, sudah. Kemudian Anda bisa coba melakukan hal yang sama dengan saya. Apakah bisa diikuti? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, Anda klik Explorer. Ini ya, Explorer. Nah, jadi Explorer itu ini ya, Explorer. Nah, kemudian biar kita klik C ya. Nah, di C ini apakah tadi si folder yang diinstalnya apakah seperti ini bahwa exam-nya ada di C, exam pp-nya ada di C seperti ini atau tidak? Atau ada yang di program file tadi? Di C semua atau ada yang di tempat yang lain? Mohon maaf, Pak. Diulangi. Anda bisa masuk ke sini, masuk ke apa namanya ke Windows Explorer, sudah. Kemudian Anda klik yang C gitu kan, ada C gitu kan ini ya, C. Kemudian di sini ada nih, ada program file, ada user Windows. Apakah XAMPP-nya ada di sini gitu kan? Sama.
Seperti ini atau berbeda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Ada yang beda? Apa sama semua? Sama, Pak. Sama semua ya. Nah, nanti kalau sama semua, nanti di sini Anda tinggal ketikkan. Nah, Anda tadi begini kan? Oke ya. Nah, Anda seperti ini ya. Anda nanti tinggal ketikkan. Nah, Anda ketikkan eh, apa namanya CD ya. CD. Kemudian begini ya. Slash. Kemudian XAMPP. XAMPP. Kemudian Anda enter. Nah, sehingga nanti tampilannya seperti ini. CD, kemudian strip, slash XAMPP, kemudian Anda enter. Apakah sama? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Pastikan bahwa sama dulu ya. Sama dulu. Nah, saya akan bongkar dulu ininya ya. Saya akan bongkar XAMPP itu saya mencari MySQL. MySQL itu saya mencari bin. MySQL. Oke, ketemu ya. MySQL bin. Nah, kalau sudah begini, kalau sudah sama begitu kan ya. Nanti kemudian Anda masukkan lagi CD spasi MySQL. MySQL itu kan. Kemudian Anda enter lagi. Wah, salah ya. MySQL. Nah, Anda enter lagi. Bisa? Kalau Bisa, sudah Pak. kalau sudah kemudian Anda ketikkan lagi CD bin. Anda enter lagi. CD bin, Anda enter lagi. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk nih. Ini berarti kita sudah berada di sini. Jadi kalau kalau di apa namanya? Kalau di Explorer itu berarti Anda ada di sini nih. Anda ada di XAMPP ya, MySQL bin ada di sini. Nah, ini cuman perintahnya kita itu menggunakan apa? Menggunakan command prompt. Nah, sebetulnya bisa langsung ya. CD tadi ya CD slash XAMPP slash MySQL slash bin itu bisa gitu kan. Nah, bisa demikian. Oke, bisa langsung. Kenapa saya satu-satu ya? Supaya Anda lebih familiar aja dengan perintahnya. Kita menggunakan fasilitas atau perintah CD. Oke, saya lihat ya di sini tadi saya. Oke, oke. Nah, berarti Anda sudah ada di sini ya. Nah, sekarang bagaimana menjalankan MySQL itu gitu kan ya? Maka Anda gunakan perintah ini. MySQL slash apa spasi U, kemudian root, kemudian stripnya min P ya, min P. Kemudian karena tadi tanpa password berarti ya passwordnya dikosongin aja. Kita coba ya, kita coba nih. Jalankan perintahnya seperti apa tadi ya. Anda ketik ya, ketik MySQL. Kemudian strip U, spasi, root, kemudian strip P. Nah, begitu ya. Saya coba jalankan perintahnya di enter. Nah, nanti dia minta password. Kemudian karena tidak ada password ya, passwordnya kita kosongin aja. Kita enter aja. Sekali lagi. Nah, jadinya begini. Karena nggak ada passwordnya gitu kan. Kecuali Anda password tadi di awal. Oke, bagaimana kalau kita mau menggunakan password nanti ya? Sekarang tidak dulu, takutnya Anda lupa, nanti nggak bisa masuk ke sini. Oke. Apakah semuanya bisa seperti ini tampilannya?
Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kalau bisa. Ada yang belum seperti ini? Halo, halo? Apakah sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang ya untuk bagaimana melihat apa namanya tadi database yang ada di apa namanya program kita di MySQL kita. Anda tinggal ketikkan saja perintah show. Nah, gini perintahnya ya. Show kemudian spasi databases. Nah, nulisnya begitu. Show spasi databases kemudian titik koma. Nah, kemudian di enter. Nah, show databases titik koma kemudian enter. Nah, di saya ada segini gitu kan, ada 9. Ada 9 row. Anda tadi harusnya ada 5 ya. Kalau memang yang 5, yang 4, 4. Oke. Apakah sudah bisa seperti ini? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Nah, bisa ya. Berarti Anda sudah tadi ya, sudah sampai sini. Maaf ya, sini kan. Selamat ya, Anda 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau di sini langsung dihitung dia kan ada 9 nih gitu kan ya. Tanpa saya menghitung ini. Oke. Baik kalau gitu saya ucapkan selamat bahwa pada malam hari ini Anda sudah sukses menginstal apa? Menginstal apa namanya? Ya, aplikasi database yang terpaket dalam XAMPP. Nah, itu ya, aplikasi database yang terpaket dalam XAMPP. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba nih gitu kan ya. Saya tadi lihat di sini. Nah, ini ada beberapa perintah. Nah, ini untuk melihat database. Bagaimana kalau misalkan kita akan membuat database? Nah, membuat database yang baru gitu kan. Nah, ini ada caranya ya. Nah, di sini ya create database, kemudian nama databasenya apa. Nah, kita akan coba praktekkan ya, akan praktekkan kita membuat database baru dari sini gitu kan ya. Dari sini kita akan praktekkan. Nah, klik database ya, nama databasenya apa. Misalkan kita akan coba praktekkan di sini ya. Oke. Jadi, oke, seperti ini ya. Nah, atau salah. Hilang jadinya. Oke ya. Nah, saya akan coba di sini. Misalkan dengan perintah apa tadi? Create database. Nah, nanti nama databasenya apa? Kita buat nama databasenya misalkan sekarang adalah latihan 1. Latihan 1 aja ya. Nah, atau latihan underscore 1. Oke. Kemudian jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Latihan underscore 1 diakhiri oleh titik koma. Oke. Kemudian Anda enter. Hmm. Nah, di sini ada ini ya. Nanti ada query oke. Nah, dia jawab query-nya oke. Nah, berarti dia sudah apa namanya? Sudah ini ya, sudah sukses gitu kan bahwa kita membuat database gitu kan. Nah, sampai sini sudah semua? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sukses semuanya?
Sukses. Nah, kemudian sekarang Anda buka ini ya. Anda buka apa namanya? Ininya yang PHP My Admin-nya. Kemudian di sini Anda refresh sekarang. Anda refresh. Nah, harusnya sudah ada sebuah database dengan nama latihan satu. Nah, di sini belum ya. Nah, baru juga ini belum sukses gitu kan. Belum ada tabelnya gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu ya kalau gitu. Yes, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita akan buat tabel satu aja ya. Kita akan buat tabel. Nah, caranya bagaimana? Nanti caranya Anda tinggal ketikkan di sini. Ketikan, karena kita akan gunakan ya latihan satu, maka Anda gunakan use. Use, kemudian latihan satu, latihan underscore satu. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, kemudian di enter. Nah, my database change. Ini jadi my database change ini berarti ini sedang diakses gitu kan. Karena kita akan buat sebuah tabel. Nah, bagaimana membuat sebuah tabel? Nah, untuk membuat sebuah tabel itu ada ininya ya. Apa namanya? Perintahnya adalah create table, create table. Nah, nama tabelnya apa? Nama tabelnya. Nah, misalkan nama tabelnya tulis nama masing-masing. Oke ya. Kita nama tabelnya tulis nama masing-masing. Bisa kan? Nama masing-masing. Misalkan saya mau bikin tabelnya namanya adalah Nanang. Oke, silakan nama masing-masing. Nah, kemudian sudah gitu di tabel Nanang ini kemudian nanti kita, nah Anda tulis kurung buka ya, Nanang. Ah, boleh pakai pakai ini ya, pakai pakai spasi aja nggak apa-apa, biar ini. Nah, kemudian kurung buka. Sudah kurung buka itu berarti kita eh buat ya, buat biasanya kalau kalau nomor KTP itu apa namanya? NIK ya, nomor KTP. NIK kan? Nah, kalau Anda mungkin ya, iya NIK. Ya, Nanang ya. Ini nomor KTP NIK. Kemudian ya, udah gitu misalkan apa namanya? Saya integer gitu kan ya. Ininya adalah integer. Integer. Integer itu tipe datanya ya. Bahwa NIK ini tipe datanya integer. Nah, kemudian di sininya adalah dijadikan primary key. Primary key. Nah, kita coba ya. Kemudian koma. Sudah nick ini kemudian misalkan nama ya. Nama. Nick, nama. Kemudian nama ini kita menggunakan tipe datanya adalah varchar. Jadi varchar ini adalah tipe data ya. Varchar. Kemudian dalam kurung. Nah, 50 itu ini ya. 50 itu adalah nanti ya ketika kita diisi itu jumlah karakternya adalah 50. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita kurung tutup ya. Kurung tutup. Nah, di sini. Nah, jadi kurung tutupnya ada dua kali ya. Yang pertama, ini ya, varchar itu dia isinya 50 dalam kurung ya. Ini tutup kurung dari sini, dari nick. Kemudian kita titik koma. Nah, begitu. Nah, bisa dicoba ya. Kemudian kita di enter. Oke. Nah, di sini ada tulisan query oke. Query-nya sudah oke ya. Query sudah oke. Tapi apakah ada isinya atau belum gitu kan? Nah, ini masih kosong ya. Ini baru juga kita bikin rumahnya. Apakah sudah semua seperti ini? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi ininya ya.
Kita lihat, kemudian kita refresh. Jing, jing. Ada nggak latihan 1 nih? Di Anda ada nggak latihan? Latihan underscore 1. Nah, di saya nggak bisa diakses di sini nih. Apa database latihannya ada 2 ya? Nah, di Anda ada tidak? Ketika di refresh di sini, apakah muncul? Apakah sama seperti saya? Ada, Pak. Ada. Halo, halo? Ada? Ada, Pak. Ada ya? Nah, di saya kenapa nggak muncul ya? Oke, nggak apa-apa nih, nggak muncul nih di sini. Ini harusnya bisa ya. Oke, kita lihatlah sekarang. Kalau gitu kita lanjutkan dulu. Nah, tadi ya, kita sini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya, tadi. Nah, ini kasau. Nah, kita misalkan sekarang diisi. Nah, diisi itu kita kasih nama ya. Kasih nama gitu kan. Nah, kasih di sini. Nah, misalkan diisi itu berarti kita perintahnya adalah inset. Inset. Nah, insetnya kemana? Inset masukkan into ke dalam nama nama tabelnya apa? Nah, kan? Nama tabelnya adalah Nanang. Mungkin nama Anda ya nama Anda gitu kan? Nama tabelnya Nanang. Kemudian, nah, Nanang ini berisi apa? Berisi ID dan user ya. ID dan user. Bisa aja. Tadi di sini berarti Anda nick, kemudian koma berarti nama ya. Nick, nama. Ini yang diisinya. Kemudian value-nya apa? Nah, values. Nah, kemudian misalkan di sini angka 1 ya. Nick-nya misalkan kita angka 1 aja. Nah, kemudian koma. Nah, karena ini sifatnya adalah apa namanya? eh Ya karakter gitu kan. Varchar itu berarti nanti string ya. Ini diawali oleh apa namanya tanda petik ya. Tanda petik 1 ya, tanda petik 1 kemudian namanya siapa? Misalkan Nanang Abdurrahman, nama Anda masing-masing ya. Oke. Nah, kemudian diakhiri oleh petik lagi, kemudian kurung tutup ya. Kurung tutup, kemudian setelahnya adalah titik koma. Oke. Sudah gitu Anda enter. Sudah gitu Anda enter. Nah, query oke. Jadi kalau query oke itu berarti harusnya sudah oke ya, query-nya sudah oke. Nah, karena query-nya oke di sini ya, query oke. Nah, sekarang kita lihat kita bagaimana kita menampilkan gitu kan ya, mengambil data ya, mengambil data berarti itu. Nah, jadi ada di sini pakai select, select, kemudian strip bintang, kemudian from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya misalkan Nanang. Nah, kemudian diakhiri oleh titik koma. Nah, kemudian Anda enter. Yes, nah ini. Jadi sekarang sudah ada nih isinya gitu kan. Nick ini isinya 1. Kemudian nama isinya adalah Nanang Abdurrahman. Bagaimana kalau kita mau ngisi lagi? Nah, ini sama nih, insert into. Nah, sekarang Anda silakan nama yang lain gitu kan ya. Misalkan kita tuliskan insert, kemudian into ya, into.
Nama tabelnya apa? Nama tabelnya Nanang. Kemudian misalkan Nick. Kemudian nama. Nah, sudah gitu value ya. Nah, kemudian nomornya nomor 2 sekarang. Nah, kemudian di sini adalah ininya adalah misalkan Pak, saya kasih Nining gitu kan ya. Oke ya. Kemudian, kemudian selesai. Ya. Kemudian saya klik enter. Nah, di sana sudah oke ya, query-nya oke. Kalau query oke, kita lihat lagi sekarang bagaimana tadi kita select. Ya, select bintang from nama tabel kita apa? Nah, oke, enter. Nah, sekarang ada dua kan? Jadi tabel ya, tabel apa namanya? Tabel Nanang ini ada dua isinya. Nah, jadi baris pertama nomor 1 Nanang, ini berarti recordnya gitu kan. Record yang kedua ini adalah nomor 2 Nining. Nah, gitu kan, ada isinya. Oke, baik sampai sini bisa diikuti. Nah, cuman di saya ini nggak bisa nih. Oke, ada yang apa namanya mau ditampilkan? Silakan yang apa namanya saya mohon untuk satu orang ditampilkan hasilnya ya. Anda tampilkannya layarnya screen ya. Di share kemudian yang di share-nya adalah screen-nya gitu kan, screen. Nah, jadi jangan application-nya gitu kan, share-nya screen. Mungkin yang ini siapa yang mau mencoba? Saya lihat ya yang sudah sukses. Indah, coba Indah. Maaf Pak, ada yang salah ini di sininya. Iya, share aja kalau salah, biar ketahuan salahnya di mana gitu kan. Jadi nggak pakai maaf. Barangkali saya bisa bantu ya. Boleh di-share? Sebentar Pak. Apakah ada kesulitan share screen-nya? Maaf Pak, itu udah di obrolan. Enggak, di share screen aja, jangan di obrolan. Share screen ya. Anda share ya seperti tadi saya di share screen. Share langsung dari laptopnya bisa kan?
Maaf Pak, tapi di Zoom-nya di HP. Oh, Anda Zoom-nya di HP. Yang Zoom-nya di laptop siapa? Kalau gitu, ini kan ini ya. Nah, jadi punya Indah ya. Anda lihat nih, baris yang pertama. Jadi baris yang pertama insert into Indah Nick ya. Nama values satu Indah Nurul. Nah, ini apostrofnya ada dua kan? Nah, itu kan pokoknya satu aja dulu ya, gitu kan itu. Nah, kemudian di sananya insert into Indah. Ini yang kedua ya. Nick nama values Indah Nurul M. Nah, ini berarti kan belum selesai gitu kan. Kemudian yang keduanya ini values N, ada N-nya ya gitu kan. Nah, gimana nih? Apakah sekarang sudah bisa Indah? Atau yang Enggak Pak, ya belum bisa. belum bisa? Dicoba lagi ya, belum bisa. Nah, itu tadi ke ininya. Nah, ini kalau kalau langsung enak nih gitu kan, langsung share dari laptopnya kan, saya bisa pantau ya. Nah, kalau nggak gitu, mungkin saya agak kesulitan juga. Nah, mungkin silakan yang lain yang sudah selesai membuat tabelnya. Siapa yang sudah? Boleh di-share, bantu di-share. Muna, bagaimana Muna? Sebentar Pak, ini lagi dipindahin ke laptop dulu. Zoom-nya di HP. Nah, Yustika ini ya. Yustika saya lihat itu yang PHP My Admin-nya coba. PHP My Admin-nya saya lihat. Jadi kalau gini kayak ini ya, kita kayak di mana gitu kan. Kan kayaknya langsung langsung teng 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 gitu kan. Nggak canggih ini. Ah, bisa langsung nggak itu di itu ya di share screen kayak gitu kan? Yustika bisa langsung nggak Anda share screen? Enggak Pak, Ya, Zoom-nya di HP Pak. Zoom-nya di HP. Iya Pak.
Coba yang itunya apa namanya tadi ya PHP My Adminnya Anda share sekarang kan baru juga satu ya. Kalau nggak bisa pindah-pindah kayaknya agak kesulitan gitu kan. Saya untuk ceknya gitu. Sebentar, Kak. Ini yang share screen Rizky ya. Oke, coba Anda sekarang pindah gitu ke apa namanya? Munawarah, Pak. Ini pakai akun suami. Oke, Munawaroh ya. Oke. Baik, kalau gitu ini ke ini ya, ke mana? Pindah ke itu, ke apa namanya? Anda ini share-nya ini ya, pindah ke PHP My Admin-nya, coba. Bukan ya, PHP My Admin. Ini kan sudah ya, udah kelihatan ya. Coba PHP My Admin-nya dibuka. Share-nya pakai itu ya, share-nya screen. Jangan itu, jangan yang aplikasinya. Anda ulang lagi share-nya, pilih screen ya, biar nanti kita bisa pilih-pilih gitu kan. Oke, dicoba ya. Pilih itu ya, pilih PHP My Admin tadi di atas, terus yang satunya geser dikit atau Anda belum ya, belum ke sana. Atau masuk ini lagi aja, masuk tadi. Coba klik di bawah, XAMPP-nya diklik aja, yang bawah. Terus, nah ini kemudian klik admin, coba. Anda klik admin sana. Yes. Oke, itu terjemahnya ini aja, di close aja, close. Kemudian di bagian atas itu ada menu PHP My Admin. PHP My Admin, klik itu. Nah, kalau ini udah kelihatan ya, ini sudah kelihatan bahwa nah teman-teman semua dia sukses gitu kan membuat di sini ada latihan satu, ya kan? Nah, sekarang kita klik latihan satunya kita klik. Nah, dia latihan satu nih ada nih. Ada isinya ya, ada isinya gitu kan. Ini belum belum ada isinya, tabel. Klik satu nih. Ini mana nih? Jumlah. Oke, tabel Munawaroh, klik Munawaroh. Klik Munawarohnya. Klik ini nih. Bisa kan diklik? Nah, sekarang ya Munawaroh ini ada isinya gitu kan di sini. Jadi yang pertama gitu kan ya, dia ada apa namanya? Ada dua kolom. Kolomnya nick dan nama ya di sini. Kemudian isinya yang record satu itu nomor satu Munawaroh.
Kemudian yang kedua adalah Mona gitu kan. Nah ini dia sudah ada ya. Oke. Baik, berarti ini sudah sukses nih. Oke, membuatnya. Padahal kita bikinnya di mana tadi? Bikinnya di CMD ya. Oke. Anda tampilkan lagi CMD-nya tadi coba. Yang CMD-nya di bawah. Bukan yang itu. Ini kali nih. Itu atau bukan? Yang Anda ngetik tadi CMD gitu di mana? Nah, atau klik ini aja nih, klik ini tadi. Ah, nggak ada ya? Atau Anda hapus? Kayaknya udah dikeluarin ya. Nah, Anda dari sini lagi nih, jalanin aja Ran. Coba klik Ran. Anda ketikkan CMD. Nah ini, nih, from perintah. Ya kan? Nah, udah gitu Anda ketikkan CD. CD, spasi, garis miring, enter. Nah, kemudian Anda ketikkan apa ya? Kalau di Linux itu ls, kalau di sini apa ya? Coba ketik ls aja, bisa nggak ls? Enter. Saya, aduh lupa ya, sebentar. Saya cari dulu perintahnya apa? Perintahnya untuk menampilkan itu dir ya. Coba dir, directory dir. Enter. Nah, ada ya. Nah, berarti di sini ada apa namanya? Kita ini XAMPP ya. Nah, ada XAMPP. Kemudian Anda ketikkan ada CD. CD, kemudian spasi XAMPP, oke, garis miring, kemudian MySQL, garis miring bin, 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 garis enter. Nah, kemudian Anda ketikkan lagi apa? Dir, coba dir, ketik aja, enter. Nah, ini ada ya. Nah, sekarang kita akan menjalankan program namanya adalah MySQL yang ini nih. Kita akan menjalankan program namanya adalah MySQL.exe. Caranya adalah tadi ya, ketik MySQL, kemudian spasi min min u ya, strip u ya, strip u. Tadi strip u, minnya hapus ya. Strip u spasi root spasi strip p, enter. Enter lagi. Ah, nah kemudian show databases. Dipisah ya show-nya. Show databases. Pakai titik dua, titik koma, enter. Berarti kan ada ya. Ini yang kita buat adalah latihan 1 kan. Nah sekarang kita akan masuk ke latihan 1. Berarti masuk ke latihan 1 itu tadi berarti use ya. Use latihan 1. Coba. Use biasa ya. Uses apa use?
underscore 1, titik koma, enter. Nah, udah. Nah, sekarang show. Bukan show ya. Apa pakai pakai apa tadi? Select ya. Select. Select eh, bintang from spasi ya. Ulangi bintang, bintang spasi. Spasi from apa namanya? Nama database-nya apa tadi? Muna. Oke. Apa titik koma. Enter. Nah, ini ya ada ya berarti kan? Nah, itu. Berarti ini kita sudah selesai membuat ini. Oke, sekarang sebelum ditutup ya, sebelum ditutup. Nah, di stop share dulu ya. Bukan ininya ya, dari Zoom-nya stop share. Oke. Baik. Tadi kita bikinnya pakai apa? Kita membuatnya tadi pakai ini ya, pakai. Nah, cuman saya ini nggak bisa nih. Coba ya. Oke, saya coba keluar dulu. Saya pakai ini ya, kalau host, VMware admin. Ah, ini kenapa tidak bisa nih, saudara-saudara? Ini oh, ini ada latihan ternyata. Oh, latihan 1 ya. Nah, ini ternyata ada latihan yang sama, latihan 1 tadi. Yes. Ini ya. Ini saya. Oke, baik. Ternyata bisa sekarang. Oke. Nah, nah, sekarang kita akan membuatnya dari sini gitu kan. Kita klik database-nya adalah latihan. Oh, bukan ya, bukan ya. Kita akan membuatnya database baru ya. Database baru. Anda masih ingat yang kemarin yang UTS itu nama database-nya apa? Ya, soal UTS kemarin. Kita lihat ya, soal UTS. Soal UTS itu di mana ya? Ada yang masih punya soal UTS? RMIK. Apa yang ini? Nah, kita nanti akan buat database ya. Nama database-nya adalah rumah sakit ya. Nama database-nya rumah sakit. Nah, ini kayaknya nggak tahu nih. Not respond, not respond. Oke, nama database-nya adalah rumah sakit ya. Nama database-nya adalah rumah sakit. Rumah sakit. Ini ya. Eh, Supaya ini aja ya. Kemudian ini. Anda terlihat saya membuka apa? Halo, halo. Lihat, Pak. Terlihat. Saya buka berapa jendela? 1 atau 2? 2. 2 ya, Dua. baik. Nah, kita akan buat database baru dari sini, gitu kan. Kita tinggal ketikkan new. New ya. Di sini ada pilihannya database. Nama database-nya apa? Misalkan nama database-nya adalah rumah sakit. Rumah underscore sakit. Gitu kan. Nama database-nya rumah sakit. Kemudian di sini adalah kita langsung aja ya, jangan ini ya, kita klik create. Nah, sukses kan? Sukses dibuat. Nah, kita akan buat tabel satu aja ya dulu ya. Ini tabel kita akan buat namanya adalah tabel pasien. Nah, tulis aja tabel pasien. Apakah kita mau kasih ini ya?
biar keren, misalkan kita kasih TB underscore pasien. Nah, gini aja ya, TB underscore pasien. Nah, jumlah kolomnya ada berapa nih? Ada number of column gitu kan? Ini kan berarti 1, 2, 3, 4. Pasien ini ada 5, ada 6 ya. Atributnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atribut ya. Oke, berarti kita create di sini jumlahnya berapa? 6. Kita create ya. Create jeng jeng. Lama. Oke, 6. Nah, yang pertama gitu kan ya ID pasien. Kita tulis ya ID patient. ID pasien underscore pasien. Nah, kemudian di sini uh, tipe datanya apa? Integer. Nah, mau pakai ini enggak gitu kan ya, nantinya sebanyak berapa gitu kan? Nah, ID pasien itu misalkan akan menjadi nomor apa? ID pasien itu biasanya berapa nih? Mungkin ada aturannya atau tidak? Anda sudah belajar tentang apa namanya mata kuliah Despom? Belum? Halo, halo? Belum. Belum dapat Despom? Belum, Pak. Desain formulir? Belum? Udah, Sudah? Pak. Ya? Sudah? Sudah. Iya, katanya belum, tapi sekarang sudah. Gimana nih ceritanya? Apa lagi, Pak? Hah? Nah, sudah dapat ini kan? Anda sudah ngeling itu? Belum? Despom itu? Yang manualnya atau sudah elektroniknya? Figma, Pak. Ya, Figma. Figma. Oh, Iya, enggak. Pak, di Figma. Oh, di Figma. Kalau yang manualnya sudah? Belum? Belum, Pak. Oh, jadi langsungnya bikinnya di Figma gitu, dari awal? Di Apache juga, Pak. Ya, apa sih juga. Nah, jadi gimana nih? Oke ya. Oke, baik. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian di sini gitu kan ya. Di sini nanti kita bikin ada berapa nih? Ada apa namanya? Kita bikin ID pasien. Nah, ini tipe datanya ya. Kita tinggal ini. Tipe datanya, kemudian misalkan di sininya mau berapa, tinggal diisi ya. Misalkan kita lengthnya atau untuk tipe data itu nanti kan akan diisi dengan angka ya, dengan karakter, jumlah karakter nanti maksimalnya berapa. Nah, jadi tinggal diisi nanti ada maksimalnya berapa. Jadi Anda tinggal di ini saja. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan atau 6. Nah, kalau di Despom itu Anda ada ininya tidak ada aturan untuk ID pasiennya jumlah maksimal apa namanya karakternya ada berapa? Ada atau tidak? Nah, kalau belum ada, ya misalkan saya 6 gitu kan. Misal saja gitu kan. Atau inilah. Jadi 6 itu maksimal 6 angka ya. Atau 6 huruf gitu kan. Gitu. Nah di sini ada default gitu kan ya. Ada default, kita bisa dikosongkan. Nah ini dikosongin aja dulu gitu kan. Nah ini boleh gitu kan. Nah, nah paling ini ya. Indeksnya misalkan ini kita isi menjadi primary gitu kan. Nah, Mary. Nah, di sini ada size-nya. Kita kosongin aja ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya tadi Anda tinggal ini ya. Oke, ini bisa di ini enggak. Oke. Kemudian ID pasien ya, nama pasien.
Kemudian di sini biasa kalau nama ini bisa panjang ya. Kita pilihnya adalah varchar. Kemudian di sini isinya berapa? 50 misalkan ya. Kemudian kita geser. Nah, udah ya, itu saja gitu kan. Oke. Langsung kita ini juga ya. Yang ini adalah apa namanya? eh Nomor telepon pasien. Nah, kemudian ini juga nomor telepon pasien, misalkan mau integer kita lapar aja ya, gitu kan, biar mudah ininya nanti kita kan. Oke. Di sini misalkan biasanya berapa? 12 ya. Oke. Atau ada yang 13. Ya, mungkin ada yang nomornya lebih ini. Kemudian apa lagi? Umur ya. Umur. Umur ini misalkan mau pakai angka, integer boleh. Nah, misalkan ada nggak umurnya yang lebih dari 3 digit 100 gitu kan. Maksimal 3 ya, misalkan. Oke, 3 digit. Kemudian apa lagi? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, sebetulnya nanti ini bisa pilihan ya, tapi kita sementara ini dulu ya, kita pakai pakai teks aja nih. Pakai teks. Nah, misalkan di sini ada dua ya. Ada satu atau dua, laki-laki perempuan. Satu karakter aja lah. Ini ya. Kemudian alamat pasien. Kemudian di sininya misalkan varchar, kemudian 50. Nah ini ya, ini yang sudah. Nah, kemudian kalau sudah kita lakukan save. Di sini ada simpannya. Kita lakukan simpan saja save. Ini ada proses. Nah, berarti ini tabel pasien sudah gitu kan. Nah, ini ada nih. Tabel pasien ini berarti sudah ada isinya begitu kan. Oke. Oke, berarti kita sudah bisa ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, kita lihat kenapa nih? Itu yang punya siapa tadi? Barusan Justika ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Saya katakan tadi perintahnya Pak, show databases. Show databases. Show. ah, Nah, berarti ada ya rumah sakit ya. Ini. Nah, kemudian saya use rumah sakit. Nah, kemudian tadi nama tabelnya apa? Ada nama tabelnya tabel pasien ya. Nah, berarti saya apa? Select ya. Select bintang from pasien. TB ya, underscore pasien. Nah, di sini berarti dia masih kosong. Nah, masih kosong ya. Boleh nggak kalau kita isi? Ya boleh aja gitu kan ya. Nah, di sini Anda mau isi gimana caranya? Bisa nggak isi manual? Nah, harusnya bisa saja ya. Kita menggunakan isi manual. Tabel pasien.
Oke, menghenang. Oke, tadi ini ya. Nah, kita coba bisa dari sini isi manual. Ini kita di apa namanya? Di insert ya satu-satu. Misalkan di sini nah, kita ID pasien ya. Misalkan ini ya nomor 1 gitu kan. Nah, kemudian yang ininya misalkan nama pasiennya siapa gitu kan. Oke, nama pasiennya misalkan Andika. Nah, kemudian di sini ada nomor teleponnya ya 0822 1234 5678. Nah, umurnya misalkan berapa? Umurnya misalkan 30 ya. Kemudian di sini, wah ini jenis kelaminnya pakainya teks. Nah, jenis kelaminnya pakainya char harusnya ya. Pakai char aja bisa nggak nih? Ini kan ada char. Nah, ininya 2 gitu kan. Oke, apa tadi kosong ya. Nah, ini 2 ya. Eh, jenis kelamin itu apa? Jenis kelamin itu laki-laki perempuan. Misalkan L, laki-laki. Kemudian alamat nih. Alamatnya di Apartemen 50 ya. Misalkan di mana Kuningan. Oke ya. Nah, kalau sudah kita klik go. Insert itu ya. Value Kuningan. Nah, berarti ini sudah masuk. Kita lihat sekarang. Kita lihat ke sini. Ke apa namanya. Tabel pasien. Apakah sudah ada isinya gitu kan. Nah, ternyata sudah ada isinya ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di kita select lagi ya. Select bintang from tabel pasien. Enter. Nah, sekarang ini sudah ada isinya. Begitu. Oke, baik ya. Sampai sini kira-kira bisa diikuti. Halo, halo. Bisa, Pak. Bisa ya? Aman semuanya? Halo, aman? Aman? Yuhu. Aman, Pak. Ah, aman. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, nah kemudian saya kasih oleh-oleh ya. Nah, oleh-olehnya apa? Tugas Anda adalah Anda tinggal menyelesaikan ini ya. Nah, yang ada di sini kan? Nah, yang ada di sini. Kemarin Anda diberikan apa soalnya nih? Nah, buatlah relasi antar tabel belum ya relasinya. Ya, pokoknya untuk, nah entitasnya apa? Pasiennya sudah ya. Kemudian Anda nanti ada rekam medis, ada perawat, ada ruangan, dan dokter ya. Tinggal Anda selesaikan ini. Nah, selesaikan sampai dengan dokter. Rekam medis, perawat, ruangan, dan dokter itu. Oke, baik. Eh, tugasnya apakah sudah bisa dipahami? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Jelas instruksinya? Jelas, Pak. Jelas? Apa kurang jelas nih? Tugasnya kurang kira-kira? Sangat cukup, Pak. Ah, sangat cukup. Ada sangatnya nih. Oke ya. Baik, kalau begitu, silakan di ini ya, di open kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar.
Oke, silakan. Baik ya, saya hitung sampai 3. Mana nih ada yang nggak ada? Siap, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ada yang nggak ada nih. Asa, mana Asa? Ulangi, ulangi ya. 1, 2, 3. Lihat kamera. Oke, sebentar ya. Saya coba kirim ke grup. Oke, sekarang ganti gaya. Kayaknya kurang cakep deh. Oke, ganti gaya gimana? Cuman saya aja yang nggak bisa pakai gaya ya. Ini laptopnya luar biasa ya. Saya harus keyboardnya pakai 2 jari. Siap? 1, 2, 3. Tahan. Oke. Sebentar ya. Oke, yakin nih tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada Pak, izin pertanyaan, bertanya, iya silahkan. Gimana? pengumpulan tugasnya kapan, Pak? Pengumpulan tugasnya kapan? Nah, minggu depan dah. Aman? Insya Allah aman, Pak. Aman. Tinggal gitu doang kan, tinggal tek tek tekan cepet ya. Ya silakan. Anda mau pakai jurus yang pertama, yang tadi mau pakai teks, atau mau pakai ini ya, tadi ya, jurus yang ini. Gitu kan. Saya belum ajarin cara cepatnya ya nanti. Tapi kalau memang Anda bisa langsung cara cepatnya, Anda cari di internet silakan. Saya tidak akan apa namanya membatasi kreativitas Anda gitu. Oh ternyata ada ya cara cepatnya gitu kan ya. Kalau memang bisa menggunakan cara cepat ya ngapain juga pakai yang lama-lama kan seperti tadi. Oke ya, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup pertemuan kita di kesempatan hari ini. Oke, kita akan tutup dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan, dilancarkan dalam aktivitas kita, terutama aktivitas perkuliahan ini. Nah, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya ya. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.